Mohon maaf ya, saya HP-nya tadi mati, jadi belum bisa buat masuk ke Meet-nya. Tadi kebetulan ini masih baru 3%, jadi baru bisa kebuka ya. Oke, mungkin Bu Zulfa seperti itu. Gimana Bu Zulfa, ini dilanjut lagi? Eh, Ditunggu aja Pak apa gimana? Mau ditunggu? Mau ditunggu? Enggak, silahkan kalau mau ditunggu atau mau dimulai, bisa. 1, 2, 3 ya ini ya. 1, 2, 3, 4 Pak, satu mapel. Oh iya, 1, 2, 3, 4 benar. Iya. Harusnya yang keempatnya itu hostnya beda ya, nambah lagi ya. Iya beda host. Oh, Tapi nambah sudah lagi. saya kirim Pak Oh gitu, siap. ke hostnya. Ya, siap. Terima kasih Bu Zulfa. Ya. Yang lain gimana, sehat ini teman-teman? Sehat Pak. Isti Sehat, share Pak. ya di Sehat, TBS 4 kirimin enakan? linknya. Ya Pak Apri sekarang. Oke, kita masuk ke kontrak pembelajaran ya. Berarti ini pertemuan yang ketiga ya? Betul, Ya, 3 Pak. ya? Tiga ya? Iya, Pak, ketiga, Pak. Yang ketiga ya. Ini pertemuan ketiga. Harusnya ini udah masuk ke pertemuan keempat ya, betul ya. Cuman kan karena waktu itu di pertemuan pertamanya kita nggak langsung ini ya, pembelajaran gitu, dan juga kalau nggak salah jadwalnya kan sempat berubah juga gitu. Jadi ini masuk pertemuan yang ketiga. Kalau di pertemuan yang ketiga itu saya lihat di sini, sebentar ya. Share screen saya jelas terlihat belum, teman-teman? Rada kecil, Pak, tulisannya. Kecil ya? Oke, saya zoom ya. Jelas? Terlihat? Lihat, Pak. Sip ya? Ya, gimana Rudi? Kenapa? Udah kelihatan. Jelas ya? Oke. TSM3 ada semua hari ini? Ada, hadir. Mana TSM3? Ardi, kemana wae kamu nggak ngasih laporan 2 hari yang lalu? Apa 3 hari yang lalu? Gak ada itu, Pak. Gak ada Google Meet, Pak. Tapi kan tetap ya, maksud saya tuh laporan kayak misalnya guru-guru ngasih tugas atau enggak, ngasih pembelajaran atau enggak, karena kan harus diisi di agenda kelas. Nanti kalau nggak diisi, apa kamu yang mau ngisi? Kalau kamu mau ngisi, bawa tuh di sini. Mau ngisi kamu, Ardi? Misi apa, Pak? Tuh kan, agenda sama kehadiran. Takut salah, Pak. Nah, makanya kamu laporan ke saya ya. Maksud saya tuh kalau misalnya ada tugas atau enggak, atau gurunya memberi tugas atau enggak kan, jadi saya bisa catat. Kalau kayak gitu kan saya nggak bisa catat, jadi bingung nanti ngisinya gimana. Ya? Iya, Pak. Maaf. Sip. Mana yang lainnya? Mana si Jul? Ada nggak si Jul? Nggak ada, Pak. Wah, pelanggaran si Jul. Si itu mana? Siapa? Agung ya? Ada, Pak. Oke, sip, aman. Sudah Bu Zulfa, ini mau dimulai atau? Mangga mau dimulai saja Pak karena memang sudah ada 45 ya yang gabung. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekarang 12 TKP
TBSM 1, 2, 3, dan 4. Mapel pertama itu PKSM dengan Pak Apri. Silakan kalian nyalakan kameranya terlebih dahulu agar Pak Apri bisa melihat siapa saja yang memang benar-benar hadir di dalam Google Meet. Silakan nyalakan kameranya semuanya. Ya, mangga dinyalakan ya. Ini saya stop Gelap. sharing dulu biar saya juga bisa screenshot ya. Pakai seragam semua ya. Pakai seragam semua, baik. Karena memang sudah waktunya sudah lebih dari jam 8, silakan Pak Apri sudah bisa dimulai. Nanti saya absen di akhir ya, makanya untuk anak-anak semua tetap stay dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa masuk di absen saya. Terima kasih Pak Apri, silakan. Oke, terima kasih Bu Zulfa atas waktunya telah membuat room ini, dan terima kasih juga telah memberikan opening ya kepada rekan-rekan TSM. Oke, kita mulai aja langsung pembelajarannya ya. Jadi kontrak kita itu kalau kita lihat di sini ya, saya akan share screen lagi yang tadi gitu ya biar lebih jelas lagi. Ini mana ini? Waduh, share screen saya nggak jalan ini ya. Sebentar. Saya refresh mungkin. Mana Bu Zulfa tadi? JXT. Oke ya, mohon maaf ya koneksinya sedikit loss. Kita lanjut lagi ke bagian materinya ya. Belum ya, belum keluar saya ya. Belum, Pak. Ini entah meet-nya atau ini saya ya, koneksi saya yang kurang baik ya. Oke, kita lihat di situ. Jadi kita pengenalan awal dari dasar perawatan sistem starter, perawatan berkala sistem starter, maka hari ini adalah finalnya ya, atau bahasanya adalah hasil dari pembelajaran kita selama 2 pertemuan itu. Dan setelah 2 pertemuan itu, di pertemuan besok di hari Selasa, maka kita akan melaksanakan pretest ya, atau ujian terkait dengan sistem starter. Bagaimana mekanisme ujiannya? Ujiannya itu dengan menggunakan Google Formulir, namun kalian tetap hadir atau tetap masuk di dalam Google Meet. Dan selama pembelajaran dari mulai jam 8 sampai jam 8.40 ya, atau dalam waktu 1 jam ya mungkin ya. 1 jam itu kalian melaksanakan ujian. Apabila nilainya belum memenuhi kriteria saya, maka saya akan hapus dan kalian wajib untuk mengulangi ujian tersebut. Jadi besok kita akan melaksanakan pretest ya terkait dengan sistem starter ya, baik dari perawatannya maupun dasarnya. Oleh karena itu mohon untuk hari ini disimak dengan baik pembelajarannya, karena saya akan mereview kedua materi ini gitu, supaya apa, pelaksanaan pretest besok kalian bisa langsung mengerjakan dan mendapatkan hasil dengan baik ya. Jadi
Mekanismenya sekali lagi kalian masuk ke Google Meet. Di Google Meet itu kalian mengerjakan nanti menggunakan handphone kalian. Ya, setelah itu nanti saya akan cek di sini nilainya. Apabila belum memenuhi kriteria, maka saya akan hapus nilainya dan kalian berhak melakukan ujian ulang. Apabila tidak dihapus, berarti kalian sudah memenuhi kriteria seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Sebelumnya saya udah pernah share buku pembelajarannya kan ya ke kalian ya. Udah pernah di-share belum? Belum, Pak. Masa belum? Seingat saya udah nge-share loh. Di sini nanti akan saya share screen ke kalian ya biar ada bukti sedikit nih bahwa saya itu pernah share materi ya melalui Google Drive. Sebentar, ini sedikit lemot ya. Nggak seperti biasanya ini laptop saya apa ya kayaknya ya. Nah, di sini drive saya akan share screen ke kalian. Di sini saya akan tambahkan akun lagi karena semuanya ada di sini ya. Ini saya stop sharing. Hentikan presentasi. Oke, saya akan share screen kembali lagi. Sudah terlihat ya share screen saya ya. Nah, ini saya buka, lalu saya masukkan ke dalam materi TSM kelistrikan. Dan ini ya, ini waktu itu saya sudah pernah share ke kalian semua e-book ini ya. Sudah pernah kan ya? Bener ya? Bapak nge-share-nya di mana, Pak? Di KBM apa bukan? Di tempat chatting, di kolom chat. PDF yang di-share ke Google. Doc Translator. Nah, waktu itu saya pernah share di sini di kolom chat seperti ini ya. Aduh, ini kenapa ngebuka lagi sih? Nah, waktu itu saya pernah share seperti ini ya. Itu ada recordnya kok di saya ya. Dan di sini itu pernah di-share kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Artinya di minggu depan, minggu kemarin ya. Oke, langsung aja kita bahas di sini. Kamu bisa lihat. Saya akan zoom lebih dekat lagi. Jadi sistem starter itu kan ada dua, ada yang konvensional itu menggunakan kickstarter dan juga ada yang elektrikal yaitu motor starter. Nah, kedua ini sampai saat ini pun masih ada yang menggunakan ya motor, saat ini masih ada yang menggunakan kedua ini. Namun untuk perkembangan zaman saat ini untuk motor starter dan juga kickstarter itu sudah hampir dihilangkan, diganti dengan yang namanya ACG. Ya kalau di Honda ya, kalau di Honda ACG. Namun kalau di Yamaha maupun Suzuki motor starter itu masih berperan ya, masih aktif gitu, masih aktif digunakan sampai dengan saat ini. Namun kickstarter itu sudah mulai ditinggalkan, artinya sudah tidak dipergunakan lagi karena mungkin beberapa hal diantaranya salah satunya adalah merepotkan ya, itu alasan utama. Kita turun ke bawah lagi ya. Kita turun lagi ke bawah. Di sini glosari pun saya sudah pernah bahas ya terkait dengan glosari. Di situ kan ada magnetic switch atau starter relay atau bahasa kitanya disebut dengan bendik ya. Merupakan komponen sistem starter elektrik yang gunanya sebagai relay utama dari sistem starter untuk mengurangi rugi tegangan yang disalurkan dari baterai ke motor starter. Jadi biar motor starter itu tidak terlalu berat. Namanya relay itu kan menaikkan daya atau menaikkan tegangan. Relay itu bisa digunakan pada relay starter maupun relay klakson ya. Sebagian dari kalian mungkin udah ada yang pernah menggunakan relay di klakson seperti itu. Kalau di klakson kan biasanya kalau yang normalnya itu dia tanpa relay. Tapi kalau yang sekarang yang dimodifikasi dengan klakson mobil ataupun klakson keong biasanya mereka menggunakan relay. Tujuannya untuk apa? Ketika mereka menekan tombol starter, maka suaranya itu akan maksimum seperti itu, ya.
Kalau misalnya tanpa relay, kamu harus menaikkan tenaga atau gasnya, putaran mesinnya itu harus tinggi, maka bisa baru digunakan, namun suaranya pun tidak akan semaksimum kamu menggunakan baterai, ya. Makanya di situ dibutuhkan relay sebagai penerus tegangan yang jauh lebih aman seperti itu. Selanjutnya adalah sumber tegangan itu ada dua, ada AC dan ada DC. Ini udah kita bahas dari dulu, ini dari kelas 2. Seharusnya kalian masih ingat. Jadi ada alternating current atau yang disebut dengan AC atau disebut dengan arus bolak-balik, ya. Ini sumbernya didapat langsung dari alternator maupun generator. Jadi dengan adanya alternator dan generator, maka kamu bisa mendapatkan sumber tegangan arus yaitu AC atau yang disebut dengan alternating current. Lalu ada sumber tegangan yang kedua yang disebut dengan DC atau direct current atau bahasa kitanya adalah arus searah. Ya. Arus searah ini didapat langsung dari baterai. Ya, didapat langsung dari baterai. Di sepeda motor kita punya komponen yang namanya alternating current, ya. Di komponen sepeda motor kita punya yang namanya alternator, alternator atau yang disebut dengan generator. Nanti kita akan masuk ke dalam sistem pengisian setelah pembelajaran ataupun pretest dari materi saat ini, sistem starter, ya. Jadi di sistem pengisian alternator itu menghasilkan AC karena kita sudah bahas di sini ya, AC. Namun baterai itu kan menghasilkan DC. Sedangkan sistem pengisian itu dari AC harus menjadi DC, maka dibutuhkan satu komponen, ya, atau satu part yang disebut dengan rectifier, regulator atau bahasa kitanya adalah kiprok. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di sistem pengisian setelah materi dari sistem starter ini. Kita turun lagi ke bawah. Di sini ada ignition switch. Ignition switch itu sebenarnya kunci kontak kalau lebih mudah ya. Kunci kontak ignition switch itu jadi kunci kontak yang kita putar on off-nya. Nah, itu disebut dengan ignition switch. Itu lebih mudahnya seperti itu. Kalau starter switch itu tombol starternya, ya, tombol starternya. Jadi ketika kunci kontak kamu sudah putar, kamu menekan starter switch, maka secara otomatis dia akan menyalurkan tenaganya gitu atau sumber arusnya. Lalu ada starter clutch. Ya, starter clutch itu merupakan komponen dari sistem starter elektrik yang bekerja sebagai penerus tenaga, yaitu kopling satu arah. Starter clutch itu bahasa kitanya adalah kopling satu arah. Jadi ketika motor bekerja atau motor berjalan, kamu menekan tombol starter itu, suara dari motor starternya itu tidak akan bekerja atau tidak akan menyala gitu. Kalau motor terdahulu masih bisa menyala ketika kamu menekan tombol starter dan saat motor tersebut berjalan. Namun untuk unit yang saat ini atau kendaraan yang saat ini itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena di sana sudah dilengkapi dengan starter clutch atau kopling satu arah, ya. Lalu kita bisa lagi ke bawah. Nah, starter clutch ini dipasangkan di crankshaft dan rotor alternator. Rotor alternator ada yang tahu? Rotor alternator itu apa sih? Ada yang tahu? Irwan mungkin tahu, Wan? Apa, Pak? Ya, tahu nggak, Wan? Rotor alternator tuh. Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, mungkin Nggak. yang lain? Yang lain tahu? Nggak ada yang tahu ini? Rotor alternator? Kayak gumpalan magnet gitu kan, Gumpalan buat, Pak. Magnet, Pak, gumpalan. Kalau rotor itu dia magnetnya ya. Magnetnya, Pak. Magnetnya ya. Jadi rotor itu magnetnya. Oke, Pak. Sedangkan kalau yang kumparan Alternator. itu ya, kumparan itu Kabelnya, Pak. disebut dengan sepulnya ya. Kalau bahasa kitanya itu sepulnya gitu. Nanti kita akan bahas ke bawah ya. Jadi ini glosari ini tujuannya adalah ketika nanti kamu menemukan kosakata yang ada pada pengertian itu, artinya kamu sudah paham. Oh, ignition switch itu kunci kontak gitu kan. Oh, starter switch itu tombol starter. Udah ingat gitu. Jadi ketika nanti kita masuk ke dalam materi pembahasan gitu kan, kamu sudah paham. Oh, starter clutch itu ini. Oh, ignition switch itu ini. Oh, sumber tegangan AC itu ya ini pengertiannya. Oh, sumber tegangan DC itu ini. Jadi kita tidak membahas lagi gitu, mengulang lagi itu enggak gitu. Tujuannya itu ke sana. Jadi mempersingkat, memperjelas saat masuk ke dalam materi selanjutnya. Ya kalian harus ingat ya. Crankshaft itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada, Pak. Crankcase atau
Crankshaft, Wan. As yang menghubungkan ke piston, Crankcase, Pak. Oke. As Crankshaft yang itu menghubungkan apa? ke piston. Crankshaft itu Yang apa? menghubungkan ke piston, Pak, biar terjadinya kompresi. Ah, apa itu Crankcase, namanya? Pak, kayak apa ya? Blok Crankshaft. kayak blok mesin tapi kanan kiri yang apa seperti wadah rasio Pak gitu. Ah, ya perhatikan. Ada dua kosakata crank itu ada dua kosakata. Yang pertama adalah crankshaft, yang kedua adalah crankcase. Nah, yang Irwan maksud itu adalah crankcase, bak oli. Jadi menghubungkan atau menggabungkan semua rasio transmisi atau rasio apapun gitu ya yang ada di sana, itu digabungkan jadi satu, itu disebut dengan crankcase. Sedangkan crankshaft dia adalah poros engkol. Poros engkol itu tahu nggak poros engkol? Kalau nggak tahu saya share screen deh ya. Poros engkol yang buat Nah, kalau nggak tahu saya akan share screen nih. Sebentar ya, ini masih muter. Biar kita clear sekalian ya. Jadi kamu tahu poros engkol itu penghubung antara connecting root atau stang piston dan bagian belakangnya seperti itu. Nah, ini saya akan stop share screen, lalu saya akan munculkan poros engkolnya ke kalian semua ya, biar lebih jelas. Ini jendela, bukan jendela, mohon maaf. Jangan diletakkan muncul HP. Di poros Muncul HP. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Minjem duit atau cepet, Pak. Ayo. udah, Pak, udah Songlet kelihatan. berubah ya. Nah, itu perhatikan. Ini yang disebut dengan crankshaft atau poros engkol, ya. Nah, ini nih. Jadi kalau di bengkel itu yang bilang itu bandul mungkin ya. Bener nggak sih bandul-bandul begitu ya? Nah, ini yang disebut dengan Krukas bukan, Pak? Kayak krukas bukan? Kruk as, betul ya. Krukas. Ya, betul, Wahan. Jadi kruk as itu kalau bahasa kita ada yang bilang kruk as, kalau bahasa tekniknya itu disebut dengan crankshaft, ya. Ada juga yang bilang poros engkol seperti itu. Ya, jadi ada 3 bahasa yang nanti akan kamu dapatkan yang kamu tahu. Ya, poros engkol itu seperti ini dan kruk as itu seperti ini. Gitu. Jelas ya? Yes, Pak. Jelas ya? Jangan sampai nanti bingung ya. Jadi crankshaft, nih kalau saya ketikkan crankshaft itu sama. Nah, ini ya, crankshaft. Nah, sama ya. Sama tuh. Oh, sama ya. Jadi kalau saya ngetikkan crankshaft itu sama. Sedangkan case ya, case itu adalah yang disebut dengan Irwan tadi. Jadi tempat di mana bak oli atau oli itu berada, mengumpul di situ. Lalu kalau motor yang manual transmisi itu gigi-gigi atau gear transmisinya masuk di situ gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan crankcase atau yang tadi tempat bak oli, bahasa mudahnya seperti itu. Kalau kita bilang crankshaft itu ini poros engkol atau disebut dengan kruk as. Ada juga satu lagi yang namanya itu apa ya? Satu lagi itu kalau di depan itu disebut dengan, saya lupa lagi nama bahasa tekniknya apa ya? Camshaft, ya. Camshaft. Nah, camshaft. Ini beda lagi. Ada yang tahu ini apa? Camshaft itu bahasa kita. Noken as, Pak. Betul. Noken as. Ya, ini bahasa tekniknya disebut dengan camshaft. Nanti di engine kamu akan mempelajari ini lebih detail gitu. Termasuk tadi ya poros engkol atau kruk as tadi gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Bisa dipahami ya? Oke, jadi camshaft itu adalah noken as bahasa kitanya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan stop sharing yang untuk gambar ini. Kita akan lanjut lagi ke bagian mana ini? Sebentar. Saya akan tab lagi, lalu kita masuk ke kelistrikan.
Sudah terlihat ya? Oke, saya akan turunkan. Iya, Pak. Nah, berarti ini glosari yang nantinya akan kamu temui selama pembelajaran sistem starter. Lalu saya akan turun ke bawah. Di sini itu. Nah, ini adalah uraian pembelajaran. Ini sebenarnya pengertian-pengertian sih menurut saya ini bisa kamu pelajari karena e-booknya itu sebenarnya sudah saya pernah share gitu ya ke kalian. Di sini kan fungsi dari sistem starter adalah sebagai tenaga putar bagi mesin untuk memulai siklus kerja mesin. Nah, yang dimaksud dengan siklus kerja mesin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Gimana, Wan? Tahu siklus kerja mesin? Atau mungkin Arif Bentar, atau Pak. yang lainnya? Gimana siklus kerja? Ya itu Pak, ketika dari piston itu bergerak dari TMA ke TMB menghasilkan kompresi, terus juga kayak langkah buang, Namanya langkah apa itu? kerja, kayak gitu Pak. Namanya apa itu kalau di Namanya pelajaran Pak Rahmat? Apa tuh namanya tuh? Apa tuh? Prinsip kerja motor 4 tak Pak. prinsip kerja mesin ya. Atau prinsip Ya, kerja mesin. motor 4 tak. Apa aja tuh yang pertama Ya. tuh? Apa yang pertama Yang prinsip pertama kerja? langkah hisap. Langkah Kalau nggak salah langkah hisap. Jangan Langkah kalau hisap. nggak salah Langkah harus hisap. harus pasti ya. Iya Pak. Harus pasti. Yang Langkah hisap pertama Pak. langkah hisap. Yang kedua Langkah Yang kedua langkah buang Pak. Langkah kerja. kerja langkah dulu, apa? Rip. Kerja kompresi buang. Tuh kan bingung kan? Hisap. Yang pertama Oh, langkah hisap, langkah campur Pak. hisap. Langkah kompresi Yang kedua Pak. langkah Kompresi. langkah kompresi. Langkah usaha, Pak. Ya. Kompresi. Atau langkah Kompresi. Irwan. Yang ketiga langkah apa? Langkah kerja, Pak. Ya, Langkah kerja. Kerja atau usaha atau bakar ya. Yang keempat langkah Langkah buang. buang. Nah, Langkah buang. Jadi sistem starter itu memanfaatkan tenaga putar ya yang dihasilkan oleh motor starter ya. Di sini kan sistem starter elektrik ya. Jadi motor starter itu berputar, bagian ujungnya atau pinionnya memutarkan flywheel yang ada pada crankshaft atau poros engkol. Nah, crankshaft atau poros engkol ini langsung bekerja menghasilkan siklus kerja. Siklus kerjanya apa ya? 4 siklus kerja tadi, mulai dari yang pertama itu hisap, setelah hisap dia masuk kompresi, setelah kompresi dia masuk langkah usaha atau langkah bakar gitu kan ya, atau langkah combustion namanya, dan yang terakhir baru langkah buang. Nah, disitulah yang dimaksud dengan siklus kerja mesin. Jadi jangan sampai kalian bingung ya. Di sana juga ada yang disebut dengan TMA dan TMB karena TMA dan TMB ini merupakan bagian daripada siklus kerja itu sendiri. Jadi jangan sampai lupa untuk itu ya, karena itu pelajaran penting itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini secara umum Pak Apri, mohon maaf sebentar. Mangga, Bu Zulfa, kenapa? Waktunya sudah habis Pak, sampai jam 8.40. Waduh. Dilanjut dengan Pak Tata. Oh gitu. Iya. Oke. Saya akan bagikan dulu ini ya, absensi ya. Karena absensi online saya belum masuk nih, jadi nanti biar saya sambil ini ya, Bu Zulfa, nggak apa-apa ya? Mangga Pak. Sebentar ya. Ini buat pegangan saya aja. Seperti itu, sebentar ya, teman-teman ya. Pertemuan 3 ya sekarang ya, teman-teman ya. Oke, sebentar.
Oke ya, jadi itu untuk absensi online-nya, mangga silahkan untuk kalian bisa mengisi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ini kepada teman-teman semua bahwa materi hari ini itu saya rasa saya kurang maksimal, tapi untuk e-book ini saya sudah share ya, mangga silahkan dipelajari. Dan untuk esok itu di hari Selasa ya, kita akan langsung melakukan pretest ya, karena saya di minggu depan itu sudah harus masuk ke materi yang baru yaitu sistem pengisian seperti itu. Dan terima kasih, mohon maaf Bu Zulfa, ya mohon maaf Pak Tata untuk waktunya yang sudah terpotong. Terima kasih, mohon maaf rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri Oke, atas siap Pak waktunya. Tata. Terima kasih, mohon maaf nih ya. Siap. Yo, assalamualaikum.